Banyak sih, cuman ya gue di sini emang bener-bener banyak temen gue di sini, dan gue nggak bakalan lupain semuanya. Dan guru-guru gue yang udah ngajarin gue di sini, gue nggak bakalan lupain dia semua. Gue sih berterima kasih buat kalian semua. Udah kita masuk bareng, mungkin keluar bareng bisa jadi. Terus buat guru-guru gue, terima kasih banyak udah mengajari saya dari kelas 1 sampai kelas 3. Walaupun saya kena maki-maki, kena masalah, tapi saya tetap ditaikin. Terima kasih. Hal yang paling gak bisa gue lupain dari pas gue pertama kali masuk SMA 10 pas MBS, gue pertama kali tahu rambut gue harus dikuncir 10. Dan waktu itu pada saat MBS rambut gue masih pendek. Terus nyokap gue bangun jam 4 pagi nguncirin rambut gue sampai 10 biji. Tapi akhirannya pas di hari ketiganya seru karena kakak-kakaknya pada minta maaf gitu. Karena paling kerasa sedihnya tuh pas kelas 3, karena gue ngerasa ih gila, gue udah gede gitu, gue bentar lagi lulus, gue bentar lagi udah nggak pakai baju seragam lagi. Pokoknya makasih banget buat SMA 10. Gue benar-benar seneng banget ada di sini dan nggak akan pernah bisa gue lupain kenangan-kenangan yang ada di SMA 10. Lain waktu BTS itu benar-benar kerasa banget ya kekeluarganya. Gue dari siang udah persiapan, terus sampai di sana udah tuh kita BTS. Terus habis itu pas pulang itu tuh bener-bener gue udah beli udah ngurusin anak-anak, tapi gue malah ketinggalan sama Angga berdua. Gimana ya? Tapi mereka tuh the best banget. Mereka nyusulin gue lagi ke stasiun. Terus ya udah akhirnya gue nggak berdua doang sama Angga, sama teman-teman gue yang lain. Pokoknya semua hal-hal yang ada di sama sekolah ini gak bisa lupain. Pas rapat gue hilang, Bu Eli juga ikut bantuin gue nyari rapot. Terus akhirnya gue ke Pak TW. Di situ Pak TW lagi sibuk banget, lagi sibuk banget pokoknya ngurusin kita ujian. Tapi dia tetap bantu gue buat nyari rapat. Terus akhirnya dicetak juga. Ya udah, pokoknya itu kenangan yang nggak bisa dilupain. Makasih buat semuanya. Gua tuh kalau dihukum itu gara-garanya cuman gara-gara hal sepele juga kadang juga bisa sih. Kadang gara-gara cuma pakai sweater suruh lepas, terus kalau ngambil suka lepas sepatu, pakai kaos kaki lari ke lapangan. Terus kalau misalkan pakai sepatu warna putih itu tuh kadang-kadang suka dipilok. Terus kalau kalau lari 10 kali dari sekarang. Telat apalagi telat 3 kali panggil orang tua itu tuh kayak terlalu lebay banget gitu. 3 kali mah ya wajar lah, kalau rumahnya jauh. Kalau 7 kali 5 kali itu baru maklum panggil orang tua. Demi awal Terus gak masuk sedikit dipanggil orang tua, atau enggak dipanggil suruh lari lepas sepatu pakai kaos kaki lagi. Kayaknya kisah cinta di SMA 10 ada yang putus nyambung ya, kalau dilihat dari kasat mata ya. Kalau dari gua di SMA 10 ada juga sih banyak yang langgeng, kayak misalnya kayak Leo sama Salma. Terus juga ada Alvin sama sama Iren. Ada juga yang putus nyambung, Firly sama Aji. Kalau gue sendiri lagi deket, cuman udah lama juga. Abis ini mau lo tembak gak? Insya Allah, doain aja. Kalau pulang sekolah gue main sama teman-teman, karena waktu sama teman-teman itu lebih berharga daripada belajar. Ya udah itu aja. Oke, kan.
biasanya gue keluar kelas ke depan kelas teman-teman gue yang lain, sama gue tuh biasanya main-main sama mereka, ngerjain teman-teman yang lain. Tapi kita tuh semua saling ngerjain satu sama lain, jadi nggak ada yang teman sebenarnya, semuanya saling ngerjain. Gue aja bingung sebenarnya, gue juga suka dikerjain, padahal gue pengen ngerjain orang, tapi jadi gue juga yang dikerjain. Eskul di 10 tuh beragam ya. Pertama ada basket, itu eskul gue yang paling gue suka. Kedua ada futsal, kadang kita berebut lapangan buat latihan, dan itu harus berantem dulu. To the fucking ops. Gue harus berantem demi sampai saking berantemnya gue sampai ngumpetin kunci gerbang demi buat dapetin lapangan sekolah biar gue bisa latihan. Terus eskul baru ada volley itu eskul yang aneh menurut gue di sekolah. Gak ada pelatih, tiba-tiba ada pemain, tiba-tiba turnamen dan tiba-tiba juara. Menurut gue itu aneh banget. Walaupun gak ada di eskul di 10, tapi pas upacara masa tiba-tiba ada yang juara dayung, juara kayak, apaan itu maksudnya? Tiba-tiba kayak juara 2, tiba-tiba taekwondo juara 1. Ya menurut gue sih SMA 10 udah kayak sekolah atlet ya di sekolah Tangerang. Walaupun kita negeri, terpencil, nggak terpencil juga sih sebenarnya, tetap keren. Dan gue salutin buat anak-anak 10, mereka nggak ada rasis dan IPS satu saudara. Thank you. Guru favorit gue di 10 Bu Eli, Pak Samsul, sama Bu Suryana. Bu Eli kalau ngajar kadang dia serius, kadang dia bercanda. Dan Bu Eli suka bangun gua kalau lagi tidur. Paling konyol yang suka ngisengin anak orang sih. Paling konyol di 10. Paling konyol sih kalau menurut gue Tison. Semua orang dikerjain, dan kan orang guru aja dikerjain. Suka ngepakin anak orang. Gimana ya? Tekan batin lah kalau lebih tepatnya. Dengan cara apa? Dan cara yang dia mau. Apa tuh? Apa aja boleh dah. Yang penting enak. Lu diancam dia yang pengen ngasih tahu. Iya, bukan diancam. Ya emang orangnya lucu. Jadi lucu apa jahil tuh orang? Dua-duanya sih lebih tepatnya. Ya udah, makasih dah ya. Ya, namanya anak-anak, ada yang baik, ada yang bandel, ada yang cerewet, ada yang gimana ya? Ada yang kalem banget. Pengalaman terburuk kalau untuk kelas 3 sekarang kayaknya nggak ada dah. Kalau masalah nggak bayar biasa itu mah. Kalau kita nggak kita nggak ambil pusing, cuma bayar ya alhamdulillah, nggak dibayar ya nanti gue ingat dibayar. Nah kan gitu. Kalau jenuh mungkin ada, cuma nggak kayak jenuh dulu tahun 2010, 2011, 2012. Karena sih anaknya enjoy aja, ya baik-baik lah anak-anak. Pokoknya pas lagi ngepel lewat udah saya lempar aja pakai pel-pel lah. Yang perempuan kadang ada yang ya ada beliin apa kayak kesini ke pos. Oh, jenuh sih jenuh. Cuman ada setengah jenuh, setengah mengasihkan anaknya. Cuma kalau dijenuhnya cuman masalah parkir tuh anak susah. Berantem lah, berebutan masalah cewek, berebut cewek. Yang pernah sering saya lihat kejadiannya. Sama kilan helm kalau di parkiran udah. Yang paling cakep ya Ini siapa namanya? Ya, Rama Aditya Ismail. Ismail. Rama Aditya Ismail. Ya yang paling cakep ya Rahma adiknya Ismail. Yang paling cantik siapa Rul? Lu nggak tahu namanya saya ke kamu. Menurut Bang Ompong, Ahmad Kampleng. Leo. Oh Leo. Leo. Lah orang cewek ngomongin cowok gimana? Ya bang, cewek aja bang ngomongnya apa? Cewek.
It's been a long day. Kalau pesan dan kesan sih, kesannya itu SMA 10 ini nggak segede yang gue kira. Jadi pas masuk itu ternyata cuma L doang. Sebenarnya U, cuman ketolong kantin jadi U ya. Sebenarnya itu L doang. Di situ sih saya kadang sedih. Cuman gue mah gitu orangnya sih. Ya, kalau anak-anaknya sih awalnya itu IPA sama IPS itu bener-bener gak nyatu. Tapi semenjak UN semuanya menyatu karena suatu hal, yaitu kebersamaan. Gue salutnya tahun ini tuh IPA IPS emang kompak. Yang paling gue senang angkatan ini tuh kayak gak terlalu rasis. Gitu aja sih. Siapapun lu nanti setelah lulus dari sini atau dimanapun lu nanti selalu pergi dari sekolah ini, dan apapun jadinya lu nanti setelah pergi dari sini, cuma hanya ada satu jenis manusia yang akan selalu ada buat lu, teman. Semoga semua guru-guru di sini bakal mengenang angkatan ini dengan kenangan terindah. Kebahagiaan seorang orang tua itu adalah kalau anaknya sukses dalam sekolah. Karena itulah saya bawakan ke SMA 10 ini. Saya selalu menekankan kepada anak-anak, jadilah kebanggaan orang tua kamu. Karena orang tua itu tidak minta apa-apa dari anak. Yang penting anaknya sukses, itu orang tua bangganya luar biasa. Harapannya agar mereka ini bisa hidup di masyarakat, baik di dunia perguruan tinggi maupun di dunia kerja ya. Apa yang didapat di bangku sekolah ini bisa dimanfaatkan di sana ya. Nilai-nilai yang sudah didapat, entah itu kejujuran, disiplin ataupun tenggang rasa dan lain sebagainya, bisa dipraktekkan di dunia nyata, khususnya di masyarakat ataupun di perguruan tinggi ketika dia mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you